Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang soal bimbing konseling beserta pembahasannya. Mari kita belajar. Soal nomor 1. Penggunaan wawancara sebagai prosedur asesmen memiliki keuntungan yaitu A. Memungkinkan konselor mengeksplorasi, B. Mengenali peristiwa yang mendahului perilaku, C. Mengenal efek dari perilaku, D. Mengenal faktor-faktor perilaku, E. Memungkinkan klien memecahkan masalahnya sendiri. Jawabannya A. Memungkinkan konselor mengeksplorasi permasalahan lebih mendalam. Mari kita bahas Bapak Ibu kenapa jawabannya A. Teknik konselor mengeksplorasi permasalahan lebih mendalam. 1. Meningkatkan harga diri klien sebab sikap dan perilaku attending memungkinkan konselor menghargai klien karena dia dihargai maka merasa harga diri ada atau meningkat. 2. Dengan perilaku attending dapat menciptakan suasana aman bagi klien karena klien merasa ada orang yang bisa dipercaya, teman untuk berbicara dan merasa terlindungi secara emosional. 3. Perilaku attending memberikan keyakinan kepada klien bahwa konselor adalah tempat dia mudah untuk mencurahkan segala isi hati dan perasaannya. Soal nomor 2. Konfrontasi sebagai salah satu keterampilan konseling. Penggunaan konfrontasi saat A. Di awal proses konseling, B. Sepanjang proses konseling, C. Eksplorasi masalah sedang dilakukan, D. Hubungan konselor dengan klien sudah berjalan baik, E. Diakhiri proses konseling. Jawabannya D. Hubungan konselor dengan klien sudah berjalan baik. Mari kita bahas Bapak Ibu kenapa jawabannya D. Teknik konfrontasi merupakan keterampilan konselor membantu konseling untuk menyadari adanya kesenjangan antara kata dan perubahan atau bahasa, badan, pikiran, tindakan, dan perasaan konseli sehingga konflik dapat merubah perilaku menjadi terarah dan menjalani. Soal nomor 3. Apakah makna asesmen dalam bimbingan dan konseling? A. Proses pengumpulan data klien secara mendalam. B. Proses pengumpulan data klien melalui wawancara. C. Proses mengungkap masalah klien beserta dengan faktor-faktor penyebab. D. Proses pengembangan rencana perlakuan. E. Untuk memperoleh informasi tentang masalah klien. Jawabannya C. Proses mengungkap masalah klien beserta dengan faktor-faktor penyebabnya. Mari kita bahas Bapak Ibu kenapa jawabannya C. Asesmen mempunyai multifungsi dan proses konseling. Di antaranya dapat melaksanakan pendekatannya sistematik untuk memperoleh dan mengorganisasikan informasi yang relevan tentang konseling, identifikasi peristiwa-peristiwa apa yang memberikan kontribusi pada timbulnya masalah konseling. Soal nomor 4. Proses konseling kelompok sangat bergantung pada kemampuan konselor dalam A. Mengaktifkan dinamika kelompok,
B. Mengaktifkan diri dalam menguasai pembicaraan. C. Mencatat semua permasalahan. D. Mendokumentasi segala permasalahan klien. E. Mengaktifkan klien. Jawaban yang benar mengaktifkan dinamika kelompok. Mari kita bahas Bapak Ibu kenapa jawabannya A. Konseling kelompok adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli disebut konselor kepada beberapa individu yang sedang mengalami suatu masalah. Disebut klien yang terdapat dinamika interaksi sosial yang dapat berkembang dengan intensif dalam suatu kelompok. Soal nomor 5. Ideal self dan real self tidak sesuai atau bertentangan. Contohnya adalah A. Seharusnya saya punya uang dan mampu memenuhi seluruh kebutuhan saya. B. Betapa senangnya masih memiliki kedua orang tua sehingga saya bisa disayangi dan dicintai. C. Saya anak pandai, saya senang menjadi anak pandai, tetapi nilai yang saya peroleh selalu kurang daripada cukup. D. Pandai tidak penting karena banyak orang pandai tetapi tetap menjadi bawaan. Jawaban C. Proses mengungkap masalah klien beserta dengan faktor-faktor penyebab. Mari kita bahas Bapak Ibu kenapa jawabannya C. Asesmen mempunyai multifungsi dan proses. Konseling diantaranya dapat melaksanakan pendekatannya sistematik untuk memperoleh dan mengorganisasikan informasi yang relevan tentang konseling, identifikasi peristiwa-peristiwa apa yang memberikan kontribusi pada timbulnya masalah konseling. Soal nomor 6. Lulus kuliah tepat waktu itu sangat penting. Dan kalau saya tidak bisa kuliah tepat waktu, maka saya gagal. Kondisi tersebut mencerminkan jika pribadi tersebut bermasalah karena A. Adanya connection of word. B. Mengalami intergonesi. C. Melakukan sikap defensif. D. Mengalami disorganisasi. Jawabannya adanya communication of word. Mari kita bahas Bapak Ibu. Penghargaan bersyarat muncul saat penghargaan positif dan signifikan of other memiliki persyaratan saat individu tersebut merasa dihargai dalam beberapa aspek dan tidak dihargai dalam aspek lainnya. Contohnya, seorang akan melihat penghargaan terhadap dirinya yang diberikan oleh lingkungan karena memenuhi persyaratan atau standar yang penting dari orang lain. Soal nomor 7. Berdasarkan hasil pelaksanaan pengisian angket sosiometri terhadap siswa kelas B, diperoleh gambaran ada seorang siswa yang terisolir. Setelah dilengkapi dengan wawancara mendalam, diperoleh diagnosa siswa tersebut dalam interaksi sosialnya selalu menggunakan ego state shield, sehingga temannya diharapkan untuk selalu memahaminya. Untuk mengembangkan ego state siswa tersebut, pendekatan konseling yang tepat adalah A. Silent Center Therapy. B. Psikoanalisis. C. Analisa traksional. D. Rasional emotif terapi.
Jawabannya C. Analisis transaksional. Mari kita bahas Bapak Ibu. Menurut Eric Berne adalah pelopor analisis transaksional atau AT, Berne berkesimpulan bahwa manusia memiliki berbagai bentuk kondisi ego atau disebut dengan ego state atau status ego. Status ego manusia itu ada 3 macam: orang tua, dewasa, anak-anak. Tujuan konseling AT adalah konselor berusaha membantu konseling di dalam perkembangan seluruh status ego dewasanya. Pengembangan ini pada hakikatnya adalah menetapkan penalaran dan pemikiran individu. Soal nomor 8, berdasarkan data tes intelijensi dan prestasi belajar di kelas 10, dari 120 siswa terdapat 20 orang mengalami underachiever. Layanan yang tepat untuk kelas tersebut adalah A. Konseling kelompok kuratif, B. Klasikal, C. Bimbingan kelompok preventif, D. Konseling individu, E. Layanan informasi. Jawabannya A. Konseling kelompok kuratif. Mari kita bahas Bapak Ibu. Underachiever merupakan salah satu kesulitan belajar yang tidak dapat mengerjakan atau mencapai prestasi yang semestinya. Dengan kata lain, mereka prestasinya ternyata lebih rendah dari apa yang dipikirkan berdasarkan hasil tes kemampuan belajarnya. Misalnya, track bakat formasi underachiever diperoleh setelah diagnosis kesulitan belajar. Layanan yang tepat adalah konseling kelompok. Soal nomor 9. Angket dipilih sebagai alat pengumpul data karena efisien. Namun data yang diungkap lebih pada fakta. Untuk mendalami data fakta ini diperlukan alat pengumpul data lain, yaitu A. Wawancara konseling, B. Kunjungan rumah, C. Daftar cek masalah, D. Pengamatan perilaku, E. Wawancara informatif. Jawabannya D. Pengantar perilaku. Mari kita bahas Bapak Ibu kenapa jawabannya D. Observasi pengamatan memberikan tambahan informasi yang mungkin tidak dapat dari teknik lain. Dapat menjaring tingkah laku nyata bila observasi tidak diketahui dan observasi tidak bergantung pada kemauan objek yang diobservasi untuk melaporkan atau menceritakan pengalamannya. Jadi jawabannya D. Pengantar perilaku. Soal nomor 10. Seorang leader dalam konseling kelompok bersikap non-direktif, empati, dan aktif berbicara fokus terapi pada pengalaman subjektif dengan membangun interaksi konseli hangat, terbuka, friendly untuk membantu mengubah perasaan cemas yang dialami. Merupakan konseling kelompok dengan pendekatan A. Rasional emotif behavioral terapi, B. Perasaan center terapi, C. Naratif terapi, D. Solution fokus. Jawaban untuk soal nomor 10 atau soal terakhir kita Bapak Ibu di video kali ini B. Person center terapi. Mari kita bahas Bapak Ibu. Menurut periode pertama tahun 1940, person center terapi awalnya bernama non-directive counseling. Adalah kemampuan konselor untuk memahami permasalahan konseling, melihat melalui sudut pandang konseling,
peka terhadap perasaan konflik sehingga mengetahui bagaimana konseling merasakan perasaannya. Terapi person center mengatakan bahwa fungsi konseling untuk ada dan terbuka serta berfokus pada pengalaman langsung. Konseling pengalaman subjektif yaitu menanggapi dunia seperti yang diamati atau dialami, bukan fakta benar atau salah. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye-bye. Assalamualaikum.